Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Baik anak-anakku, kita akan melanjutkan materi sub dari transformasi geometri anak-anak, yaitu dilatasi. Apa itu Pak dilatasi? Mungkin ada yang tahu anak-anak ya. Dilatasi itu anak-anak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita berkunjung tempat pesawat terbang ya. Kalau kita lihat miniatur pesawat terbang ya, mempunyai bentuk yang sama dengan pesawat terbang sesungguhnya ya, tetapi ukurannya lebih kecil. Jadi bentuk miniatur seperti pesawat terbang itu mengalami dilatasi ya, atau diperkecil dari pesawat terbang sesungguhnya, ya kan? Nah, selain dilatasi diperkecil, terdapat pula dilatasi diperbesar. Apalagi contohnya apa? Percetakan foto ya. Dalam kehidupan sehari-hari bisa diperbesar dari klisnya ya. Jadi faktor yang menyebabkan diperbesar atau diperkecilnya suatu bangun disebut faktor dilatasi. Apa suatu bangun semua Pak? Ya bisa titik, bisa bangun datar, kemudian bisa garis ya, bisa lingkaran dan lain sebagainya. Itu pengertian dari dilatasi. Kemudian anak-anak, faktor dilatasi itu dinotasikan dengan huruf kecil. Misalkan ini K. Jadi jika K-nya lebih kecil dari negatif 1 atau K-nya lebih besar dari 1, maka hasil dilatasinya diperbesar. Kemudian yang kedua, jika faktor dilatasinya antara min 1 sama 1, maka hasil dilatasinya diperkecil. Kemudian jika K-nya atau faktor dilatasinya K-nya sama dengan 1, maka hasil dilatasinya tidak mengalami perubahan. Baik anak-anak, secara umum dilatasi itu dirumuskan sebagai berikut. Jadi titik P, misalkan titik P A, B didilatasikan terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan P aksen K kali A, K kali B. Jadi bisa ditulis P A, B ya, didilatasikan terhadap 0, K. Ini tinggal kita kalikan ya titik koordinatnya tadi dengan faktor skala, sehingga hasilnya P aksen sama dengan K kali A, K kali B. Atau bisa ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. Baik, rumus yang kedua, misalkan titik P A, B didilatasikan terhadap pusat F M, N dengan faktor skala K, jadi menghasilkan titik P aksen ini ya, atau ditulis dalam bentuk matriks seperti ini ya. Faktor skala yang kita tulis ya melalui titik pusat tertentu ya, maka hasilnya bisa ditulis seperti ini rumusnya. Baik anak-anak, di sini ada sebuah soal tentang dilatasi. Diketahui segitiga ABC dengan titik A-nya 1,1. Kita lihat ini 1,1 ya. Ini sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y-nya ya, 1,1, kemudian titik B-nya 3,1 ya. Kemudian titik C-nya adalah 3,3 ya, 3,3. Didilatasikan dengan faktor skala 0,2. Tentukan bayangannya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi anak-anak, dilatasi itu adalah bisa memperkecil bidang ya, atau memperbesar ya. Kita lihat di sini faktor skalanya positif, berarti jawabannya bagaimana? Tinggal kita kalikan saja ya. Misal berarti titik A-nya tadi 1,1 didilatasikan dengan faktor 0,2 faktor skalanya, maka bayangannya adalah tinggal kita kalikan. 1 kali 2 adalah 2, kemudian 1 kali 2 adalah 2, maka dia pindah di mana? 2,2, berarti di sini ya kan ya, titik koordinatnya di 2,2. Kemudian titik B nya bagaimana Pak? Sama juga,
Berarti tadi berapa? Titik B-nya 3,1 dengan faktor skala berapa? 0,2. Berarti bayangannya ya tinggal kita kalikan anak-anak. 3 kali 2 6, kemudian 1 kali 2 adalah 2. Sehingga bayangan titik B-nya berarti di 6,2. 6,2 berarti di sini ya. B aksennya, kalau tadi ini adalah A aksennya. Kemudian C, titik C-nya tadi 3,3. Didilatasikan dengan faktor skala 0,2. Berarti C aksennya adalah, tinggal kita kalikan, 3 kali 2 adalah 6, kemudian 3 kali 2 adalah 6. Berarti dia pindah ke 6,6. Berarti di sini ya. 6,6. Sudah, tinggal kita pasangkan ya, kita hubungkan untuk menentukan bidang tadi, segitiga tadi, apakah semakin besar atau semakin kecil ya. Kita lihat di sini adalah hasilnya ya. Kemudian kita hubungkan terakhir ya. Berarti bayangannya semakin apa? Besar. Tergantung apanya anak-anak? Tergantung faktor skalanya. Tadi faktor skalanya ini positif ya. Oke, mudah saja. Oke. Baik anak-anak, kita lihat soal yang kedua. Tentukan bayangan garis 3x min 5y plus 15 sama dengan 0 didilatasikan oleh 0,3. Nah, kita lihat di sini anak-anak, ini adalah garis. Kalau tadi sebuah bidang ya. Nah, kalau garis bagaimana Pak? Nah, karena di sini didilatasikan terhadap pusat 0,3. Jadi faktor skalanya berapa anak-anak? Positif 3 ya. Sudah, tinggal kita masukkan ke rumus ya. X aksen, Y aksen ya, sama dengan ya, faktor skalanya 3 kita masukkan anak-anak, berarti kalikan XY, kemudian tinggal kita kalikan, berarti X aksen sama dengan berapa ini? Baris kali kolom. 3 kali X adalah 3X ya kan. Kemudian kalau kita mencari X, ini pindah ruas atau dibagi ya, jadi sepertiga X aksen ya anak-anak. Kemudian baris kedua kali kolom, sehingga hasilnya adalah Y aksen sama dengan berapa anak-anak? 0 kali X, 0 tambah 3 kali 3Y, sehingga hasilnya adalah, nah ini bagi 3 berarti sepertiga Y aksen. Yang diminta apa Pak? Bayangannya kan? Ya sudah, tinggal kita ganti ini persamaan 1 dan 2 kita substitusikan ke sini. Berarti hasilnya adalah berapa anak-anak? 3x min 5y plus 15 sama dengan 0 ya. X nya kita ganti ini, berarti 3 dalam kurung, X nya ganti sepertiga X aksen dikurangi 5 dalam kurung, Y nya ganti 1/3 Y aksen ya, plus 15 sama dengan 0. Kemudian bisa kita hilangkan ini, tinggal X aksen min 5/3 ya, Y aksen plus 15. Nah, supaya tidak berbentuk pecahan, kita kalikan 3 ya. Berarti 3X aksen min 5 ya, Y aksen plus 15 kali 3 adalah 45. Tinggal kita hilangkan aksennya, 3x min 5y plus 45. Selesai sudah. Inilah bayangan garis tersebut. Oke, belajar asik dan kreatif bersama Yudi Channel.